talking to you, don't miss. Bandung Extra Talk. Kembali lagi di Meet the Owner. Salah. Ada program. Itu program saya Meet the Owner. Pak. Program Bapak itu. Program di apa di channel Program sebelah. Oke, kembali lagi di Bandung Extra Talk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Extra Talk, Ban. Itu program di Itu program saya, Ban, yang di channel sebelah, Ban. ya dulu kita bareng. Dan sekarang cuman saya udah kontrak, cuman tadi izin dulu lah ke situ. Jadi kenapa ada Om P dulu di sini? Nah, kalau misalkan diibaratkan pemain sepak bola itu pemain gacongan, Ban. Oke. Yang biasanya sama siapa? Sama Patan. Oh, sama Patan. Ya. Berhubung Patannya ya sedang dirawat di IGD mungkin ya. Lagi merawat Lagi neneknya. dirawat kayaknya, Merawat neneknya. Semoga Patan, doakan aja lah Patan semoga cepat sehat kembali bisa Ya. bergabung di episode selanjutnya mungkin, Ban Di ya. Bandung Extra Talk. Nah, dan kali ini episode berapa sih, Ban? Episode berapa? Editor? Editor. Episode 6 katanya. Oh, 7, 8. 7, oke. Oh, 7. Kenapa 7-nya gini? Nggak gini. Jadi kali ini di episode ke-7 di Bandung Extra Talk kita kedatangan salah satu teman juga yang biasanya kita Biasanya lihat-lihat aja di Instagram. biasanya lihat aja di Instagram. Ada terus ada juga Abah kan sering update. Dan terus juga biasanya teman-temannya skena bola mungkin ya, Ban ya. Ya. Dan sekarang yang berbeda ada di skenanya jalan-jalan mungkin. Nah, kemarin juga Om P di episode sebelumnya Gimana? topi ini dipakai nih, Topi? topi ini. Oh iya, betul. Ya, sama Agio. Oh iya. Nggak mau disebut Mang sih. Mau sebutnya AA. Oke, kita langsung saja untuk Kang Ihsan dari Kaki Besi. Kang, gimana Kang? Sehat Kang? Sehat. Ini langsung. Nah, jadi Langsung. Kang Ihsan ini salah satu founder dari Kaki Besi, Ban. Ya. Apa itu Kaki Besi? Nanti kita langsung. Nanti tanya-tanya langsung. Nah, dijelaskan oleh Kang Dijelaskan Ihsan. langsung sama Aisan. Nah, Atau atau Kang ini mah? Nih. Bebas lah kan. Bebas lah. Kalau Pagio kan harusnya Pagionya. Oh, Pagio. Nggak mau AA Katanya. biar sebaya ya. Om ya padahal mah ya. Wah, Wah. wah gitu mah wah Iya, sudah. Berarti ini wah bebas Kang Ihsan lah ya. Kang Ihsan lah. Siap. Karena sebaya juga masih sebaya kalau Bayar Ahmad. sama Ban, kalau sama saya di bawah, di atas. Saya 20-an sih. Ya, saya berarti 18 Kang. 20-an tapi kita Oke, Kang Ihsan. kebalorong. Untuk si Kaki Besi itu apa sih Kang? Mungkin banyak teman-teman di Bandung Extra Bandung Talk Extra Talk. ini yang belum tahu lah. Dan saya Ya. sendiri pun tidak tahu Ban, Ya. apa itu si Kaki Besi. Oke. Sendiri. Sebetulnya kaki besi itu lebih ke sebuah klub olahraga kan, tapi menspesifikkan diri sekedap kan pilih Kak Kunci iya. Siap. Nonton. Canda gue. Karena kowe menspesifikasikan diri di jalan kaki Kang. Jadi kaki besi ini bukan klub lari, bukan klub bola, tapi jalan kaki gitu. Jalan kaki. Jalan Ya. kaki aja. Jalan kaki Gitu. aja. Betul. Kenapa langsung dinamakan si Kaki Besi gitu? Kang kan Nah, misalkan oke. apa namanya? Jalan Jalan. kuda gitu. Misalkan kan ya. ya maaf kata ya. Soalnya kaki besi mah kan biasanya identik dengan pemain bola. Pemain bola. Iya. Yang teras kakinya kalau berbenturan, oh kakinya Iya. besi. Nah, kalau nggak Nah. komunitas Muay Thai bisa. Nah, Iya. kaki besi. Ini Nah, kenapa? Banyak yang nyangka malah komunitas disabilitas Kang. Si Kaki Besi Karena itu kakinya dari besi. Oh iya, Banyak yang ada. nyangka gitu. Jadi kaki besi itu awalnya kan dari konten saya Kang. Jadi saya tuh suka bikin konten di Instagram pribadi saya. Oke. Kontennya konten extreme walk. Jadi jalan kaki dari Ciwastra ke Tangkuban Perahu, jalan kaki dari Ciwastra ke Sumedang, misalnya kayak gitu. Nah, kalau buat extreme walk seperti itu kan kaki harus kuat, Kang. Nah, jadi kaki harus kuat. Jadi saya mah iseng aja gitu. Ketika konten-konten saya viral, banyak yang pengen jalan kaki bareng saya. Pengen dong ikut jalan kaki gitu. Banyak yang request Kang, Itu gitu. pada tahun berapa sih Kang? Enggak, baru 4 bulan yang lalu. Baru 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan lah paling Yang lama. mana mungkin banyak hype-nya si komunitas lari mungkin akan bikinnya komunitas jalan kaki mungkin. Betul, Ya. betul. Nah, jadi intinya mah ketika saya lagi bikin konten Extreme Walk itu, ada yang ngajak pengen ikut jalan bareng saya. Akhirnya saya kurang wadahan. Daripada
banyak yang komen orang wadahan cing. Oke. Tadinya saya jalan bertiga, berempat, kalau banyakan gimana gitu. Akhirnya saya bikin spontan aja kan, kaki besi gitu. Karena kan di Extreme Walk mah kudu kuat kan kakinya kan. Jadi orang tuh mau gabung tuh harus mikir-mikir dulu, orang kuat ya jalan kaki sejauh itu gitu. Nah ketika saya bikin ternyata nggak tahu gimana ceritanya rame lah si kaki besi ini. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan awalnya dari konten Jalan pribadi ya. kaki, betul, konten Nah, pribadi. kenapa Aisan milih melakukan kegiatan Extreme Walk nih? Sebagai healing kah atau Oh, sebenarnya saya tuh olahraga aslinya itu trail running Kak, trail run. Nah, salah satu program latihan dari trail run itu adalah harus jalan jauh. Basicnya Oh. mungkin Kang ya. Salah satu programnya ada program lari elevasi, ada strength training. Oke. Nah, salah satu programnya ada untuk melatih endurance itu menaikkan endurance, stamina, jalan jauh gitu. Oh. Jalan jauh. Jadi kalau harus lari pun larinya di zona 2 heart rate, artinya larinya Oh. kecil. Jadi nggak boleh lebih dari zona 2. Oh, nggak boleh heart rate-nya nggak boleh. Nggak boleh, benar-benar harus jalan kaki atau lari-lari kecil gitu. Oh, karena maaf dipotong karena butuh endurance-nya ya? Betul, naikin Oke. endurance. Karena kalau trail run kan kita lari kan ultra tuh Iya. 50 kilo ke atas gitu kan. Nah makanya saya jalan kaki program latihan. Saya sering tuh, dulu mah nggak pernah dikontenin, cuman waktu itu iseng istri saya, kalau konten gimana, lucu oke nya gitu di konten, ternyata viral. Wah si konten itu teh, dan kebetulan dari seluruh program latihan saya paling seneng itu gitu kan, karena jalan-jalan kan. Kalau strength training di satu tempat, push up, Iya, betul. kalau trail run ya udah trail run, lari aja. Cuman yang paling saya senang itu memang extreme walk gitu, jalan kaki jauh. Awal si trailan ini sebelum dikontenin Iya. kan pasti udah pernah nih sebelum Betul. akhirnya disuruh istri kan. Iya. Lagi-lagi disuruh sama istri mah nurut. Apa ya? Bukan takut ya, kayak idenya Respect, bagus. Respect. Lebih Soalnya Betul. laki mah kawasan. Kumaha be ya. Sebenarnya Kang Isan ini mah wani ke pemajikan apa? Kan pemajikannya lebih Wih, wani. wani. Paniun. Nah, jadi sebelum yang dikontenin pertama kali dari Ciwasra kemana? Ciwasra ke Tahura, Kang. Ciwasra ke Tahura. Berapa kilo itu teh? Kurang lebih bolak-baliknya 20-an lah, 20. Jadi dari rumah saya Oh. Ciwasra, Cidorogirang itu Jadi 10 10 lah, kurang lebih gitu. Jadi Oh, saya Tahura pernah pulang. lihat nggak sengaja baru tadi pagi nggak tahu Kemarin. pagi Hmm. nggak tahu siang ada yang lari yang apa jalan dari Ciwasra ke Cianjur. Cianjur akang bukan Iya, saya. oh benar tapi saya nggak tahu orangnya aja enak kan saya orang Cianjur kan Algoritmanya masuk ya, algoritma. Algoritmanya masuk. Pulau-pulau. bukan belum polo ya belum syuting juga Iya. pas ngeliat ya edan dari pokoknya kan ngeliat dari Ciwasra itu kalau satu jam 5 subuh ya Iya, betul. jam 5 subuh pokoknya sampai di apa Cianjur. Cimindi. ini apa Cimindi dulu ya? Kota Cimindi. Baru di Kota Baru itu kurang lebih jam 11 siang kalau saya 11 ya, 11 lebih lah. nah kan benar oh benar si Akang itu Ya itu kan, kata-kata dia gitu lah. oh Kata-kata dia gitu. Ya, Jadi, ya kan pernah lewat juga di. baru tadi siang tadi Nah, di saya juga pernah lewat juga sendirian, terus akhirnya jadi berdua, bertiga kan. Iya, betul. kalau itu mah yang di Cianjur mah itu berdua kalau nggak salah kan ya Cianjur kemarin bertiga kan? Bertiga. Bertiga. benar kontennya yang berarti yang kamera mungkinnya satu menit Iya, enggak sih, emang dari awal tuh berdua, iya benar berdua. kan Terus di Asia Afrika ikut satu lagi. gitu. benar berarti saya si Akang ini Bang. Oh, jadi pertama tuh ke Tahura. Pertama banget itu ke Pepe. Tahura gitu. Kan kalau saya posting video tuh biasanya yang ngeliat tuh 15.000, 12.000. Pas ke Tahura satu hari teh 35.000 saat itu saya ingat. Nah itu orang tuh pada seneng kali ya gitu kan. Pada seneng ya udah saya cobain lah ke Tangkuban Perahu langsung ratusan ribu dari situ teh. Oke. Mulai dari situ jadi oh ini kali pada seneng gini ya. Habis lah emang ya latihan orang gitu ya. Saya cobain aja ke Makin tempat jauh lain. gitu. Iya betul. Ketahuan gitu kan Awalnya. di skip naik Betul. Kan iya. Mun pendek mah balik deui kan PP. Oh. Tapi mun kayak ke Sumedang, Korea balik deui kan. Lanjak soalnya kan. Nah, yang geus we gokal. Oh, berarti kalau yang emang jauh kayak ke mana? Cianjur mah itu nggak PP ya? Cianjur tuh enggak PP. Nggak PP. Berarti berangkat aja. Berangkatnya aja. Kecuali kayak ke Tahura kan PP itu mah Betul. DR lah.
karena udah biasa. Iya, biasa. Nggak tahu bolehnya Akang itu maksudnya dari Ciwastra ke lebih panjang, video lebih panjang naik MGI. Ada serapa. Ada serapa. Ada serapa. Saya bukti nah. Ya karena naik MGI promosi dan Promosi lebih saya tiba. Tapi orang itu bang, jadi ketika jalan kaki saya tuh selalu nyertain Strava di kiri, sebelah kiri jalan teh. Soalnya suka yang gitu kan. ya Ayo mah naik angkot di jalan, ayo mah naon. netizen. Akhirnya suka pakai Strava, di samping nanti Strava bergerak kayak petakan. Tapi lama-lama, bisa kudu kayak itu percaya gitu. Iya. Berarti klub pertama siapa Kang itu kan dari ada yang pengen ikut berarti orang terdekat. Banyak sih Kang, banyak. Jadi saat itu kan memang video yang viral banget itu yang ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu kalau nggak salah 500.000 gitu si viewsnya teh saat itu teh. Jadi banyak yang ngajak pengen jalan. Mereka kebanyakan sih sebetulnya komen tentang orangnya pernah juga mana gitu. Orang pernah lubang tadi ka dieu. Banyak yang komen. Saya apresiasi aja gitu. Cuman yang beberapa komen tuh pengen ngajak jalan bareng. Saya lupa ya siapa namanya. Cuman ngajak jalan bareng. Udah saya siapin platform kaki besi gitu. Saya juga banyak kan suka ngajak bareng kan ke WP. Jalan. Beda jalan itu udah konsep. Saya suka ngajak bareng banyak. Jalanin aja dulu ya. Itu yang bahaya kok, jalanin aja dulu. Berarti awalnya mah dari iseng ya. Iseng sih. Nah, Iseng akhirnya nama kaki besi itu mungkin karena komen-komen juga dari netizen enggak sih. atau langsung mencetuskan. Langsung. Karena kebetulan saya di digital agency Kang. Jadi memang kadang-kadang harus banyak keputusan cepat yang harus dibuat kan. Jadi ketika jadi kok rame banyak yang pengen jalan bareng, udah bikin langsung apa ya ini kaki besi gitu. Kira-kira landihan ya, kalau orang Surawa kan biasanya gitu ya Om ya. Ada yang ngasih landihan Komen, gitu. ya. Karena ngelihat ya mungkin jalan kaki besi, ternyata enggak langsung aja. Langsung aja si gitu. kegiatan si trail run-nya masih aktif. Berarti dari awalnya yang cuman buat naikin endurance akhirnya menjadi sebuah kegiatan baru. Betul. Saya happy itu karena ya memang yang tadi Kang, seluruh program latihan trail run itu saya paling seneng jalan kaki. Tiba-tiba yang biasanya saya suka sendiri berdua sama istri, ada teman tiba-tiba jadi banyakan. Malah yang saya orang rame-rame gitu. Orang happy bareng-bareng sekalian gitu. Berarti kan tadi Aisan ngomong baru 4 bulan nih. Iya, baru 4 bulanan. Kegiatan secara masif pertama kapan? Paling masif itu kemarin tanggal 21 September. Jadi kita bikin di Ciwok itu jalan bareng 1.000 orang. Cuman nggak tahu gimana ceritanya jadi 1.100 kemarin teh gitu. Jadi memang 1.000 orang itu peserta. Tadinya kan 1.000 orang tuh peserta dan panitia Kang. Cuman nggak tahu gimana ada orang yang ini 1.100 lah gitu. Itu event pertama si kaki besi gitu? Bukan, itu event terbesar. Event terbesar kita. Kalau event kita mah setiap minggu ada Kang. Setiap minggu ada jalan bareng, pasti ada jalan bareng gitu. Nah, berarti panitia juga harus ikut. Harus ikut. Nah, biasanya panitia sebagai apa nih? Kalau kita tuh kan, saya awalnya tuh nggak tahu ya kemampuan teman-teman yang ingin ikut event jalan kaki itu. Jadi setiap kita bikin event pasti kita tuh bagi grup Kang. Misalnya 300 orang, kita bagi jadi 6 grup. Satu grup itu masing-masing 50 orang gitu. Nah, yang mendampinginya berapa orang? Iya, jadi satu grup 50 orang, depan itu pasti ada namanya peser. Ya, kalau dilari kan peser. Nah, kita juga peser sama peser. Terus di belakangnya sweeper. Jadi tetap satu grup tuh ada yang ngejagain di depan, belakang. Terus di penyeberangan pasti ada marshal gitu. Kalau di konvoy klub motor mah ada tatipnya, merenbannya. Tadi ya gitulah dia. Beda motor. Bagian tatip ya dulu. Cuman beda sama lari Kang. Jadi kalau lari mah kan lebih dorong gitu. Iya, maksudnya harus kecepatannya diatur kan kalau latihan lari bareng. Terus dia kadang-kadang kalau lagi race lampu hijau harus diblokir, jalannya harus ditutup. Tetap harus lari karena mereka ngejar waktu kan. Iya, betul. Jadi kalau enggak ya orang kuduna bisa sakieu. Nah, gara-gara lampu berem tadi ya. Nah, kalau jalan kaki itu lebih santai kan. Berarti nggak kepatok buat waktu. Nggak ada. Yang penting nyampe finish menang kita mah gitu.
Dan semuanya pasti menang. semuanya pasti menang. Semuanya pasti Menang. finish. Betul. Ya, soalnya handphone pada ditahan sebenarnya kayak. Oh, Bisa gitu. bisa Grab gitu. Justru boleh kan kita mah. Oh boleh. Sesalse itu. Jadi ketika nggak kuat, sok aja tinggal lapor ke peser kamu Grab, sok aja gitu. Ya justru mending lapor ya daripada tiba-tiba Grab. Ya, takut Pesan kan. nungguan kok. Bener. Wah, ini kemana ya makhluk dua Ya, nih? jaga bubur ayam. Ya kemana ya jaga bubur ayam. Nah, kita mau ngebebasin. Kegiatan awal itu dari Cibok kemana? Dari Ciwok kita jalan ke Cigadung. Kebetulan waktu itu Kayak 1.100 itu bukan kan? Bukan. Trans Market acaranya Body Pack kan di Uncle D. Oh, yang ke sana Ya, jalannya. jadi kita bikin acara di Ciwok waktu itu Body Pack invite kita. Mau dong water stationnya di sini nanti kita siapin makanan minuman dulu bla. Ayo aja kita mah ramean gitu kan ke sana. Balik lagi. Oh, finishnya di Terus balik lagi di Ciwok. ke sana cuma water station juga. Water station aja. Terus menikmati berarti. Menikmati. Yang belajar apa berarti? Kita ngasih waktu 25 menit tapi 30 menit itu kemarin selesai. Langsung balik lagi. Ya mau. Nah, biasanya kalau kegiatan kan tiap minggu ada nih. Iya. Biasanya ngumpul di mana dulu? Nah, kalau masalah ngumpul kita tuh pasti berbeda kan, karena setiap minggu rute kita juga berbeda. Oh, tergantung rute. Jenis kegiatannya juga berbeda-beda. Kita tuh ada yang paling sering itu namanya servis rutin kan, karena kan kakinya besi kudu diservis. Nah, jadi servis rutin namanya. Servis rutin itu pasti weekend dan pasti pagi. Oke. Terus ada yang namanya night walk. Night walk itu pasti malam. Pasti malam karena orang yang nggak bisa weekend, ya udah weekday aja tapi malam-malam. Gitu. Namanya night walk. Oh, naik walk itu di weekday. Weekday. Biasanya di hari apa? Macam-macam kan, tergantung kesepakatan aja. Kadang-kadang hari Kamis gitu. Kita kadang Jumat bebas aja sih gitu. Nah, ini bisa kayaknya ikutan nih naik walk. Terus kalau yang pulang kerja tapi nggak mau malam-malam, ada kita sore-sore namanya betis after office. Latih betis setelah dari kantor gitu. Lihat betis. Oke. Ya bisa ya. Ya, bisa Brad. Saya juga punya usul kan buat event dari si kaki besi ini kan. Usul. Enak rasanya yang mulai enak. Silakan. Mystery walk. Nah, Nah, kan jalan kakinya di malam Jumat tuh. Tapi menelusuri tempat-tempat misteri gitu kan. Memang gitu, Ya. kalau night walk itu kebanyakan ya. Beberapa biasa sih, tapi kebanyakan itu kita ngeliatin makam. Terus si panitia lagi maraknya jubah. Jadi happy gitu orang-orang teh. Kalau siun ya, apa susurian we sepanjang jalan teh. Kalau jalannya ke tempat prostitusi ada nggak kan? Enggak gitu. Boleh ya. Bisa kan ya? Nanti. Belum ada kan ya? Apa sih treknya? Ya, tapi ulah kaki besi, lawan besi gitu. Ya kan program si kaki besi gitu kan. Jadi ada. Ya dong kasih banyak kan. Bapak-bapak gitu. ayo lagi tengah jalan. Ini ketua ayo. Masalah jalan lagi situ. Tadi kan misalkan event si kaki besi ini atau si apa Kegiatannya. kegiatannya mungkin ada hal-hal yang lucu gitu kan misalkan atau cerita apa yang unik selama membuat event si kaki besi ini gitu kan ada nggak misalkan channel saya mah jalan cuman 10 menit udahan gitu ternyata cuma sendiri gitu. Apa ya? Hampir setiap kegiatan kita karena kita salsenya Mhm. paling ngobrol. Sepanjang jalan teh kalau mau nanya lucu deh emang semuanya juga namanya kita jalan di barudak gitu kan. Gua masih jalan di barudak jadi susurian guys sepanjang Tapi jalan. pernah ada nggak ketika jalan ngilang gitu? Nggak ada sih, hampir nggak ada karena mereka pasti harus lapor dulu kan. Gitu. Paling Bisa ada yang rusuh kan? Lupa gitu. Oh banyak kalau yang Ada. rusuh. Jadi awal-awal kita bikin itu banyak orang yang belum bisa ngebedain jalan kaki sama lari. Gitu. Jadi mereka tuh lambat banget sih kalian, pengen lari lari aja mereka teh duluan. Ada yang seperti itu. Cuman boleh aja, cuman itu tidak jadi tanggung jawab kita lagi. Kalau ada Oh, apa iya. di lapangan gitu itu tanggung jawab kita. Kalau mau aman ya udah bareng kita aja jalan kaki. Toh kita juga klub jalan kaki bukan Iya. klub lari gitu. Kalau di tengah jalan ada yang tiba-tiba ya kayak tadi ya ke tukang mie ayam, ada nggak? Banyak banget berjalan. Cocok ini kita join. Biasanya kan lama-lama ke sortir juga ya. Biasanya mereka tuh udah pasti masuk grup paling belakang kan kalau gitu-gitu. Oh, ada grup paling Ada grup paling belakang. kita nyebutnya grup paling belakang. grup IPS namanya. Kan bodoh IPS mah gitunya mau di SMA teh gitu. Nah, itu adalah grup IPS. Jadi kalau mereka mau
nyantai kuruy beli jajan cilok jajan lawan mereka biasanya memisahkan diri ke grup paling Oke. belakang gitu. Nah, bagian grup paling belakang masalahnya siapa biasanya? Baru dak we biasa. Kita beri nama aja grup Argoloyo aja kan. Argoloyo. Kita juga Argoloyo. setiap grupnya ada namanya Kang, berbeda-beda. Kayak misalnya grup paling depan itu kita kasih nama grup Harus Teuing. Kan ada Terus di tengah-tengah mungkin paling belakang itu tukang teuing. Tukang teuing. Terus ada yang jantung ngajeduk squad. Ada. Itu apa? Jantung squad. Jadi kan ya maksudnya bebas mereka masuk grup mana tapi kita ada namanya gitu. Oh. Jadi bagian mana grup orang jantung ngajeduk euy. Ini buat heureuy aja gitu. Ada nama grup suku Pabaliut kayak gitu lah. Jadi orang teh masuk ke grup itu teh emang jadi mah serius happy kayak gitu-gitu padahal pelaksanaannya kita serius bisa ya. demi keselamatan lah kurang lebih kayak gitu. ada juga grupnya nanti ban awak sehat bitis bucat gitu. Bener kan lari. Bagus tuh. Jalan. Bucat Awak lucu. sehat bitis bucat artinya apa? Nah, kalau mau ikut gabung gimana? Nah, sebenarnya kita teh karena kita komunitas yang terbuka ya kan, jadi kita nggak ada kayak harus ngapain gitu. Yang penting mah di bio Instagram kita tuh ada link. Tinggal diklik aja, ngisi form, nanti ujungnya ada grup link WhatsApp gitu. Nah, si Community. ada syarat nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Misalnya cek kesehatan ya. Kalau syarat itu satu-satunya yang kita benar-benar pakai syarat itu namanya extreme walk. Jadi extreme walk itu emang benar-benar harus lihat history Strava. Nah, extreme walk itu sebetulnya kan awalnya orang-orang gabung kaki besi itu pengen konten jarak jauh kayak saya kan, jadi pengen keluar kota. Tapi nah, asa di bawahnya 10 kilo wae, 12 kilo wae gitu. Nah, sebenarnya itu latihan kan gitu. Kalau mereka udah biasa ikut event berapa kali, kita lihat. Kita ngadain extreme walk, kayak terakhir itu kita extreme walk namanya Ekspedisi Negara Api namanya teh. Jadi beneran panas di Bandung Selatan Kang, itu 32 km. Wah, negara beling kayak ekspedisi. Panasan lah. Buat ikut itu kita lihat Stravanya. Baru kita audisi lihat Strava, benar-benar dia ada riwayat medis yang kurang baik kayak gitu itu benar melihat. Ya kan itu ya. Nggak tahu kan ya. Bisa wae kan maksakeun karena diberi kebebasan aja kan. Betul. Maksakeun we, Maksakeun udah pengen pride ya kan. Ditungguan gitu kan. Padahal takut membahayakan Ya. mereka sendiri. Berarti ada syaratnya itu. Ada kalau ekstrim kalau yang lainnya nggak ada. Nah, kalau yang extreme walk ini udah berapa pesertanya? Sebetulnya Karena kan ketat ya, cukup ketat ya. cukup ketat, cuman kalau extreme walk itu ketika event kita batasin sampai 50 maksimal. 30 sampai 50 maksimal, nggak boleh lebih dari 50 karena perjalanan luar kota biasanya kan tidak ada trotoar, terus bahu jalan sempit dan lain sebagainya. Jadi kita waspada aja di situ gitu. Kalau event yang service rutin kayak gitu mah bisa 300, 350 gitu. Kita awas kan ngeragukan. Biasa. Ini lakukan Magigi ya, biasa ini Tapi dekorasi. selain kegiatan jalan kaki ini, si edukasinya ada nggak kan buat si peserta tersebut? ada. Jadi kita tuh selalu ngasih tahu usahakan ketika jalan kaki harus selalu di trotoar. Kalau ada trotoarnya, kalau tidak ada, Baru mau ngomong. kalau tidak ada di bahu jalan tapi sebaris. Kalau emang sempit bahu jalannya. Usahakan di trotoar. Kalau nggak ada trotoar di bahu jalan. Kalau bahu jalannya sempit, udah tadinya kan dua bajar. dua bajar, jadi satu bajar gitu. Edukasinya kayak gitu-gitu aja. Terus manfaat jalan kaki kita kasih gitu. Kenapa harus jalan kaki? Karena jalan kaki itu sebenarnya luar sport kan. Itu exercise jalan kaki itu. Makanya di kita tuh banyak gabung dari komunitas lain, dari komunitas lari, trail run, termasuk kayak saya gini program latihan trail run gitu kan, sedang dari boxing macam-macam lah. Mereka tuh gabung jalan kaki, emang mereka perlu naikin endurance gitu. Nah, lebih gitu sih edukasinya kalian tinggi tuh kalau olahraga ya, sebenarnya kalian mau olahraganya apa, tapi ini buat naikin endurance kalian. Kita exercise di kaki besi gitu. Berarti kalau misalnya ada nih teman saya yang sering jalan kaki sendirian. Sok ngaktifin oke Strava kalau nggak salah. Berarti bisa ya dicek nanti buat cek. Kalau mau gabung bisa lah nanti. Bisa, bahkan yang belum punya Strava pun ya gabung aja dulu kan gitu kan. Biasanya kan yang nggak punya Strava tuh kan yang kuat di jalan kakinya kan sambil bawa beban gitu yang karung kan gitu. Sebenarnya bahannya. Anjing kan Karung gitu lah. itu kan Jalan kakinya tanpa Strava. kaki dan punggung besi itu. Bener. Karena mencari besi juga. Tapi seringnya mungkin di
jalan-jalan kota mungkin kan? Misalkan ya di Bandung sendiri gitu. Tergantung kan kalau ekstrim, kalau ini apa service rutin, night walk, betis after office itu pasti di kota. Tapi untuk si trek-trek di kota Bandung tuh buat pejalan kaki ramah nggak sih Kang? Kalau misalkan menurut Akang yang udah di Kayaknya jalanin gitu. 60% tidak kan. Cuman kita lebih baik emang kita concern di sana, tapi lebih baik kita ini aja cari ini aja cari solusinya aja gitu daripada kita bung jalan Berkeluh kaki kesahnya. bung jalan kaki Ya. trotoarnya Nah. kapan kita mau olahraga gitu ya, kapan kita mau jalan kaki gitu. Nah, jadi mendingan terus jalan lah sok kayak pantangan dari tangan naon terserah kita milih ya mau ngeluh atau kita cari solusi agak ke kiri sedikit agak ke kanan sedikit kayak gitu sih. Kan suka banyak yang ngeluh aja. Wah, dari gua jalan kaki udah ada sepeda listrik iya kan Iya. biasanya gitu kan. Itu mah pilihan. Ada nggak sih Kang misalkan anggota atau peserta Kang misalkan yang dari nol banget ikut, nah berdampaknya kepada orang si tersebut tuh apa gitu? Apakah misalkan Banget. dengan kuat durasi jalannya gitu? yang paling menambah endurance itu tuh jadi atau saya vitalitas atau non gitu. bikin acara kaki jalan kaki pertama itu 10 kilo kan dari Lodaya ke Dago balik lagi ke Lodaya. Saya kira mereka tuh udah sering jalan kaki. Jadi ketika saya Nah, siapa nih pertama kali yang jalan kaki 10 kilo? Orang Maracu. Maracu. Itu orang ngajak kan jangan pernah lari ya, Pak. Udah finish tuh posisinya. Tapi kuat nggak? Kuat. Nah, gitu-gitu lah. Itu pertama kali tuh. Pertama kali saya bikin acara. Nah, sebetulnya Kang yang paling kelihatan banget itu di berat badan. Jadi udah ada yang turun 15 kilo. Padahal kita baru berapa bulan? 4 bulan ya. Turun 15 kilo, turun 7 kilo, kayak gitu-gitulah. Karena Start lah ini mah. sebelum saya bikin concern di kaki besi, saya tuh memang suka ngasih edukasi di diet Kang. Di diet saya olahraga satu-satunya saya pas diet itu cuman ya jalan kaki karena saya tidak bisa jalan kaki. Saya berat. Karena saya overweight kan dulu 107. Bisa. Sekarang berapa? Bisa itu cuma. 74. Sekarang 74. 74. Bisa. Oke, kau. 30 hampir 35 kilo lah. Betul. Tungguin ya 4 bulan saya ikutan. Selama 4 bulan itu Kang. Enggak, setahun. Oh, Setahun ini Setahun. mah karena ada trailer. Betul. Dan saya kan bukan tipe-tipe orang yang pengen turun cepat gitu kan. Jadi Salse. pengennya salse tapi konsisten. Jadi saya nggak bisa lari Kang. Lari lutut sakit gitu kan. Kalau trail run juga saya trail walk. Artinya memang ke hutan-hutan tapi jalan kaki aja. Ikut lomba juga jalan kaki aja gitu. Ya lebih ke hiking lah, trekking, hiking gitu. Mirip-mirip seperti itu. Nah dari situ saya mulai kerasa manfaatnya. Terus makanan juga saya atur. Nah, saya bikin konten-konten diet di TikTok. Yeah. Nah, itu cukup ramai juga. Nah, jadi ketika konten diet saya rame, jalan kaki saya rame, ya udah wes saya gabungin gitu. Nah, berarti bisa collab Kang nanti sama saya Kang. Boleh. Jual makanan sehat, saya jual makanan Nah, sehat. boleh. Jadi sebelum misalkan memulai aktivitas di kaki besi, wajib Kang order dulu lah saya. Opportunis juga ya. Benar kan? Asli Kang. Nanti bisa juga collab sama Indohuap. Oh, aduh. Ya, Indohuap nanti. Indohuap X kaki besi. Mau ada diet ya. Kan sambil jalan sambil nyari-nyari hidden gem. Iya, iya. Karena ada program diet, kita carinya makanan-makanan sehat. Tenang aja. Nah, ini gambaran aja nih Kang, gambaran ya. Kenapa kaki besi itu sangat membakar kalori. Maksudnya bagus buat diet lah. Jadi akan ngebandingin 10 km lari sama 10 km jalan kaki itu kalori yang terbakar lebih banyak 10 km jalan kaki. Gitu. Kalau saya lagi extreme walk nih Kang. Saya kemarin di Cianjur yang akan nonton itu 45 kiloan. Saya tuh ngebakar 3.300 kalori. Nasi goreng kalau nggak salah tuh ada perbandingannya Ya. sama dengan berapa nasi Nah, goreng ya. nah Kang? itu tuh sisa-sisa konten diet saya Kang. Ah. Kenapa saya sama kalori? Karena memang sebelumnya saya concern banget ke diet sehat gitu. Jadi saya ingin semua orang teh paham semua yang dimasukin ke mulut tuh ada kalorinya. Jadi kalian tuh sebetulnya harus tahu, harus makan dengan kesadaran gitu. Jadi jangan sampai ada gorengan 10, bari gawenya makan. Padahal satu gorengan teh sama lebih banyak kalorinya dari satu piring nasi Kang. Nah, saya makanya udah berhenti Kang ke gorengan mah jadi Nggak mungkin kebaikan. kayaknya. Berhenti Benar. beli. Oh hebat. Gorengan kan kalau kebaikan mah Oh. Nah gitu Kang. Jadi saya pengen orang-orang aware lah gitu ke kalori-kalorian. itu berarti kurang lebih edukasi dari si kaki besi juga Kang ya. Iya betul. Tapi Kang misalkan kalau nggak balance sih misalkan taruh
makan jorok lah misalkan Iya, iya. makan jorok tapi rutin dengan si aktivitas kaki besi ini ada pengaruhnya nggak? Sebetulnya bisa dihitung semuanya, Kang. Jadi semua orang itu punya kalori harian. Kita namanya TDEE. Jadi berapa sih kalori yang akan perlukan dalam satu hari tersebut. Nah, biasanya rata-rata mungkin saya tebak aja ya. Kalau Akang mungkin di sekitar 3.000-an. Akang sekitar 2.200 lah bareng sama kayak saya. 200, ini 3.000-an. Nah, kita nanti bisa dihitung, Kang. Ada kalkulatornya di internet. Aku anggap Akang 3.000, 2.200, 2.200. Nah, konsepnya ketika Akang makan kurang lebih dari 3.000, itu artinya kalori Akang punya tabungan kalori. Jadi artinya pasti akan turun berat badan. Pasti aja. Saya bisa jamin. Misalnya Akang 3.000 kalori, tapi Akang setiap hari makannya 2.000 kalori. Itu pasti Akan turun, Kang, karena hitungannya setiap Akang ngebakar kan hitungannya bakar ya. Iya. Setiap Akang ngebakar 7.700 kalori itu akan turun 1 kilo secara teori. Ya menurut saya ini mendekati lah dengan kenyataan. Jadi ketika Akang makan 2.000 kalori per hari selama 7 hari, artinya Akang saving 1.000 kan, ngebakar 1.000 kan. Berarti harusnya minggu depan Akang turun 1 kilo gitu. Apalagi ditambah dengan aktivitas olahraga fisik, jalan kaki. Semuanya bisa dihitung, Kang. Semuanya bisa dihitung. Yang kayak uban kan apa 50.000 kalori itu. Jadi pagi-pagi nasi kuning 10.000, siang nasi padang 25, malam nasi goreng 15.000 nya Bang. 50.000. Nah, cara ngitung kalorinya tuh gimana? Kalau Akang pakai HP itu tuh ada namanya Fat Secret, Kang. Fat Secret itu aplikasi gratis. Di situ Akang bisa ngitung semua yang ada di hadapan Akang tuh ada semua. Jadi Akang makan nasi padang misalnya, nasi padangnya teh ayam pop misalnya gitu. Ada semua di situ. Nasinya berapa gram ya. Jadi kalau Akang belum paham, biasanya nasi itu ditimbang. Kayak saya dulu benar-benar pengen rapi, setiap nasi yang saya makan tuh saya timbang dulu. Tapi lama-lama karena udah tahu ya. Udah tahu. Oh, segitu. Ya sekitar 7 sendok itu sekitar 100 gram, berarti 150 kalori. Jadi lama-lama kita tahu, berapa sendoknya? Oh iya 7 berarti 150 kalori. Terus makan, tahu gorengnya. Si ibu bisa tuh tahu mentah. Kalau tahu mentah kan jauh, Kang, perbandingannya gitu. Misalnya satu tahu itu kalau digoreng bisa sampai 150-200. Tapi kalau tidak digoreng 70, 80. Kalau disepan, Nah, sebetulnya saya kan tipe orang yang seneng gorengan, Kang. Si tahu tersebutnya saya masukin ke air fryer. Oke. Air fryer itu jadi kayak tahu goreng, weh. Gitu. Nah, kalau yang nggak punya air fryer kan bisa berhenti disepan ya. Bisa disupan, cuman feel-nya kayak tahu supan aja gitu. Jadi si Akang makannya banyak juga Bang tadi kan. Iya. Di kilo cana apa? 7 sendok nasi berarti banyak. Oke ya 7 sendok nasi emang tuh. Lain satu centok. Mata kaget si Akang rawok sendok roti. nasi, bener. Oh, si Akang rawok roti makannya 7 sendok tuh saya gitu. Nah, kalau udah Mana saya kan 2. Kira-kira. kalau udah ideal, Kang, maksudnya kalau udah mencapai tujuan berat badan kita, udah nggak perlu diet lagi. Jadi maintain. Misalnya saya 2.200, enggak sih 2.200 gitu. Kalau saya diet lagi malah nanti turun-turun terus, jadi kurang bagus gitu. Saya juga sebenarnya 7 sendok makan teh sampai. Sendok tembok mungkin ya. Sekali gitu aja. Ay hiji. Malah dirau. Gitu, Kang. Berarti normalnya tuh di 100 gram bisa itu. Enggak, tergantung program aja. Oh, program. Program. Tapi Saya dari makannya rutin misalkan pagi, siang, malam, pagi, siang, sore gitu. kalau pertama kali saya diet, kan itu memang tujuannya ngurangin kalori, Kang. Jadi benar-benar karbo itu saya cuman sehari sekali. Karbo itu. Nasi itu saya sehari sekali. Tapi setiap kali makan saya harus kenyang. Saya kan kalau nggak kenyang nggak bisa mikir, Kang. Ya, Bego lah gitu. Sama saya juga. Nah, akhirnya saya itu tahu air fryer itu ya saya bisa makan 6 sampai 7 tuh, Kang. Cemilinnya tuh, Kang. Iya, jadi saya ada 6 sampai 7 tahu air fryer. Saya pakai sambal terasi karena saya senang banget sama tahu teh gitu. 7 mah warung merenya. Ya, Nah, jadi pagi-pagi itu saya makan 7 tahu, wah kenyang, udah bisa kerja. Ya aja, udah nggak kepikiran gitu. Siang mulai lapar lagi, makan lagi apa sekarang tempe misalnya. Pokoknya benar-benar saya hindari karbo aja dulu karena memang karbo itu kan kalau disimpan nggak dipakai jadi lemak gitu si karbo itu. Semua karbo gitu. Betul. Karbo jadi gula, jadi energi kan si gulanya. Tapi kalau nggak dipakai jadi masuk ke lemak gitu.
karbo semua kan kalau dibakar gitu. Udah menjadi lemak ini mah gitu. Cuman perbedaannya gini aja, kalau Akang sekarang latihannya langsung lari Kang. Misalnya Akang langsung lari, nah itu tuh banyak kekurangannya. Yang pertama pasti lutut Akang kurang kuat gitu loh. Yang kedua, energi buat lari itu bukan dari lemak. Energi lari itu dari gula yang sekarang Akang ada, dari glikogen yang ada di tubuh Akang. Jadi buang dulu gula, bukan buang. Iya, buang dulu gula. Nah, kalau jalan kaki itu tuh langsung dari lemak. Dari lemak. Lemak tuh menjadi energi terus diproses dulu. Ya tuh ngebakar lagi gitu kan. Kurang lebih gitulah. Terus kayak kata saya barusan, jalan kaki 10 kilo sama lari 10 kilo lebih banyak ngebakar jalan kaki. Lemak buat lemak. Iya, dan itu semua kalorinya terbakar dari lemak semua. Karena di heart rate-nya di zona 2. Berarti si gulanya nggak belum kebakar. Belum kebakar, tapi nggak masalah kan kita lagi diet juga. Si gulanya nanti dimakan lemak. Iya, betul. Jadi ketika gula, kita kan tubuh emang perlu energi kan. Akan kita ngobrol gini juga perlu energi. Nah, itu dari mana? Dari gula gitu. Makanya saya sehari itu cuman karbo 1 kali Kang, dan saya stop manis-manisan. Jadi energi saya buat yang lain-lain itu yang sekarang dipakai nih benar-benar dari karbohidrat yang sekali sehari ini, dan itu pun saya batasin 100 gram. Nah, sisanya karena ini nggak cukup, akhirnya mereka ngambil lemak kita Kang. Bahkan kita lagi diem pun karena kita yang masuknya sedikit kalorinya kita batasin, malah kebakar lemak we terus gitu. Tapi nggak bego, ngerti nggak Kang? Jadi karena kita wareg gue udah tahu tujuh atunya wareg gitu. Jadi itu kan Kang kalau misalkan di aktivitas hari-hari normal gitu kan ya. Nah kalau misalkan jatuhnya di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ya sama aja sih sebenarnya Kang. Ya sama aja. Jadi malah jadi poin plus betul. Kita mah sebetulnya supaya ini aja sih, supaya diet tersebut happy. Karena saya pernah menjalani berbagai macam diet ya, intermittent fasting apa gitu. Kalau nggak happy gitu, ujung-ujungnya nggak happy itu paling kuat sebulan, 2 bulan. Malah jadi beban. Malah jadi beban. Jadi ayo mah, bisa ayo mah, penting mah kerja we lah gitu. Betul sebulan saya pernah. Iya. Nah OCD itu saya nggak cocok banget Kang kalau saya. Kalau OCD itu kalau nggak satu sama mirip kayak IF lah ya. Makanya cuma sekali ya kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau jajan boleh kan? Nggak boleh juga. Ngemil Jendela makan lah ya. Jajan itu kan jajan nasi padang, jajan cakwe. Dulu waktu OCD-nya pas makan sangu padang teh sangu 3. OCD jadi dirapel buat 4 hari. Jendela makannya 3 we ayeuna. Berarti salah itu ya kan. Tapi berpengaruh itu pernah sebulan. Tapi nggak capek karena nggak happy ya. Itu. Menurut konsep saya mah kalau misalnya sekali jendela makan nih kita cuma sejam misalnya teh makan 3 nasi padang nggak akan works menurut konsep saya mah ya. Tapi nggak tahu kalau Akang, karena konsepnya itu sebenarnya semua diet itu defisit kalori sebetulnya. Oh dulu sama di berenang, saya sambil berenang. Nah itu mungkin karena ngebakar kan. Kayak kebantunya itu. Iya. Bisa jadi. Karena ngebakar itu betul. Yang penting mah aktivitas sama batasin kalori. Karena kenapa berenang ya itu karena kalau lari sakit. Ya. Itu kalau berenang mah sebenarnya mah konsepnya mah simpel kan. Akang sekarang nanti saya kasih link misalnya TDE kalori kalkulator namanya. Tinggal ngitung berapa kebutuhan kalori Akang, cut 1000. Kebutuhan Akang 3300 misalnya. Langsung cut aja 1000. Jadi Akang setiap hari maksimal 2300 kalori. Nah, dari mana Akang tahu 2300 kalori? Dari aplikasi Fat Secret itu. Gitu. Jadi saya bukan ngejamin ya, tapi yang saya alami seminggu itu pasti turun 1 kilo. Gitu. by pengalaman ini. Iya, betul. Pengalaman. Bisa we yang saya omongin tersebut salah ya yang barusan itu. Cuman kan pengalaman saya seperti itu gitu, seminggu itu Jadi turun bukan 1 kilo. cuma teori Aisan mah. Fakta karena langsung berjalan. Nah, soalnya dari berapa? 103 kilo. 107. 107 tuh Jadi sampai 74. ke 74 sekarang. Pernah sampai 72 Kang, cuman kata PT saya, wah, gua juga jelema gering gue. Nah, pasti. Gue sudah naikkan, tapi pakai ini ya, weight training, pakai gym gitu. Nah kalau saya nggak boleh sebenarnya kalau kurus sama si Pacang ada teman saya. Nanti bajunya pada ini katanya. Kalau mau nungguin apa? Tapi ya, Bayar ini mah kesehatan Cang. Sehat Cang ya. Tapi Kang dari si komunitas kaki besi ini dilirik nggak sih Kang sama ya pemerintahan atau jadi ini buat jadi program pemerintah misalkan kami sehat gitu atau gimana gitu Kang? ada sih Kang beberapa yang reach out kita gitu ya. Cuman
sebetulnya kita tuh nggak pengen terlalu dekat juga sih. Maksudnya kita support. Kalau urusannya kesehatan lah kita pasti support, tapi kita bukan ngebatasin ya. Kayaknya anak-anak belum ke sana gitu. Kita karena semangatnya gini Kang, mungkin di jalan kaki itu ada gerak jalan sehat, ada fun walk. Nah, brand image dari kaki besi ini saya memang ngebangunnya tidak itu gitu. Tapi ngebangunnya anak-anak muda yang punya gaya culture, yang emang dia pengen bergaya seperti pelari, trail runner gitu, tapi jalan kaki gitu. Jadi makanya kalau akan melihat player-player dari kaki besi, pasti gaya nanti grunge kan. Banyak grain, banyak scratch, terus poster-poster 60-an, 70-an. Nah, kayak gini-gini lah. Nah, banyak-banyak kayak gini. Karena saya pengen ngebangun ini anak muda banget. Mungkin kita nggak pengen terasosiasi sama hal-hal tersebut. Bukannya jelek, cuman emang brand image-nya gitu aja. Gitu. Kan biasanya kalau fun walk mah yang diarah itu bukan sehatnya kan, tapi door prize-nya. Door prize. Pengalaman jadi host. Magicom. Tapi jangan Magicom. salah Kang. Kita juga ada door prize-nya. Nah. Kayak acara sama Mang Gio kemarin, door prize-nya tapi door prize-nya yang keren juga. Garmin. Tapi kalau rata fun walk mah apa? Mini kompo jangan. Benar door prize teh. Aja dia dari kelompok. Ya. Magicom. Oh berarti kalau dari player teh sebenarnya targetnya ke anak-anak muda ya? Anak muda, meskipun kenyataannya Ya, pada kenyataannya mah campur Kang. Nggak apa-apa, maksudnya kita bukannya ini buat khusus anak muda, bukan. Ini mah semangat anak muda. Jadi kalau biar aware-nya juga ya anak-anak muda. betul. Sekarang teh ayo sehat bareng. Ayo sehat bareng, dan ketika misalnya oma-oma, opa-opa ikut gabung, mereka jadi merasa muda karena mereka gabung sama anak-anak muda dan tidak pernah kita batasin. Oma punten nggak boleh gabung, nggak ada juga. Malah kita semangatin gitu. Dan mereka pun akhirnya happy. Wah, jika budak orang, di dia mah gitu. Tapi malah yang budak corona malas sebenarnya kan rata-rata Enggak juga. Sekarang Ada Opa Kiki kan Pak ikut Kiki, betul. Opa Kiki. Itu berarti anggota ketiga katanya. gitu Kang. Jadi emang apa ya? Emang kebetulan kan sekarang teh banyak yang ngomong bar take over Kang, olahraga teh. Jadi orang dulu yang sering ke bar, dunia malam, sekarang teh pada lari ke olahraga sekarang teh. Jadi emang lagi trendingnya di olahraga gitu. Kebetulan aja kaki besi hadir pada saat itu. Jadi orang-orang teh memang lagi nyari alternatif olahraga yang seru gitu. Kadang-kadang dia running, trail run, apa, nyobain aja salah satu. Udah mereka lagi senang olahraga. Akhirnya mereka di kaki besi nyobain gitu. Kayak gitu sih. Ada kepikiran nggak sih Kang bikin, ya kan kalau misalkan kayak apa lari mah bersama apa minuman tuh kan Pocari Sweat, mungkin misalkan suatu ya nanti misalkan jalan kaki bersama Irek atau apa gitu. Polus ya. Akhirnya gitu asal nyebutnya. Orang apa ya kawan? gitu. Ada kepikiran bikin ya semacam Oskadawan big bang eventnya gitu lah. Ada, dan itu mungkin bisa dibilang tanggal 21 kemarin sih. Jadi kemarin banyak brand yang tapping juga kayak Round 88, Extra Joss, CJ Sport pada masuk juga ke kita gitu. Gitu. Mungkin buat nextnya pasti bakal ada lagi. Ada lagi Desember rencananya. Rencana Desember lebih gede dari kemarin mungkin. Lebih gede dari Buat kemarin. tracknya, kalau yang event kemarin tracknya kan? Tracknya itu Dago, Ciamplas, Dago, Cigadung, Tubagus Ismail, Jalur Kota. Karena kalau apa tadi Jalan bersama Irek. Ini ya, yang Extreme Walk mah emang seleksinya agak ketat. Ya, Extreme Walk mah nggak mungkin sampai 1000 ya. Paling kita batasnya 50 lah. Nah itu minimal kan di checklist apa? Ya. Minimal berapa? Minimal mendekati lah. Misalnya kita 32 nih. Minimal dia 27, 28. Nanti dia kuat, baru bisa ikutan. Kalau dia baru bisa jalan 10 kilo, bukannya nggak boleh. Kamu coba latihan dulu aja sendiri gitu. Atau 10 kilonya dibanyakin. Takutnya berbahaya juga buat kalian sendiri gitu. Bukannya kita ngebatas-batasin kayak gitu. Karena kan emang dibuatnya buat fun. Kalau yang maksain kan, Ya kayak kemarin lah. ada kejadian. Ada yang di Ciwok itu ada yang pingsan dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah kita disupport sama rumah sakit kan, jadi langsung penanganan. Kuning rumah sakit. Oh, medis tetap ada gitu ya. Anomali. Tetap Oh, ada. itu ya rumah sakit itu yang dari Jakarta. Bukan enggak. Oh. Beda. Jangan nyanyikan kepisah. Tapi benar apa komunitas kaki besi ini tuh kan istilahnya si rata-rata kan
Kalau orang mikirnya kalau lari capek mungkin. Mikirnya kan jalan mah lebih enakan nggak capek. Padahal capeknya mah sama aja misalnya. Lebih kalau jaraknya sama lebih capek malah. Jalan kaki. Lebih capek tapi kuat gitu. Kalau lari kan kadang-kadang cedera apa gitu. Sebenarnya kalau tingkat kecapean mah ya harusnya sama aja kan. lebih capek harusnya. Lebih capek. Lebih jalan. capek. Karena lebih banyak membakar kalori jalan kaki itu. Karena mungkin kalau dilari kan di target waktu TH. Ya, jadi maksudnya potensi cederanya lebih banyak. Ya, karena kan Ankle. harus ngejar pace berapa. Betul. Makanya kan sering ada dibudayakan 5.000 langkah kan. Iya. Nah, kalau kita tuh lebih capek tapi potensi cedera lebih minim. Ya. Kalau di jalan kaki itu, jalan kaki. Dan juga harus di bawah 2. Potensi funnya lebih tinggi. Karena heureuy we. Lari boro-boronya ke haeho kudu hareureuy gitu kan. Karungsing mau aya. Karungsing lah cara gitu lah ya. Kalau jalan kaki mah bahkan di kaki bis itu ada yang dapat jodoh kan. Karena jalan kaki kita ya ada yang dapat bisnis baru kayak gitu. Nah, itu. Gitu. Nilai plusnya itu. Sugana ya. Banyak Nah, kan saya tiba-tiba ngomongin jodoh tiba-tiba ikutannya. Enggak banyak yang ngajak jalan Oh, cuman ke PIP gitu kan. Mata saya barari ada kaki besi makanya lebih positif ban jalannya gitu. Kita tuh ada namanya walking date Kang. Jadi banyak yang ngedate di kaki besi. Banyak yang ngedate karena kalau kita mah kan ya udah besok jalan kaki kita mah nggak pernah kayak kalian pacaran nggak boleh ikutan, nggak juga, bebas aja gitu. Setelan bebas kan, Setelan bebas, cuman dress code kita tuh selalu hitam. Oh, hitam. Semut hitam. Oke. Semua hitam. God bless. Nah, kalau Gitu. si ini kegiatan rutinnya tuh biasanya di yang weekday aja. Weekday biasanya di hari apa? Macam-macam kalau weekday itu ya. Jadi tergantung apa ya, macam-macam aja kita kan anak. Kang, Kamis yuk kita bikin, misalnya hari Senin nih dia ngide gitu kan. Ayo aja kata saya. Oh, voting. Enggak sih, lebih ke pengajuan ke saya. Terus saya pas ngeliat aman nih kayaknya kosong, misalnya Sabtu Minggu, misalnya acara Minggu nih. Iya. Mereka mau ngadain acara Rabu atau Kamis, ayo aja. Karena ada interval buat istirahat. Betul, cuman itu tuh yang event resminya Kang. Jadi resmi yang benar-benar playernya kita bikin, kita upin. Kalau yang tidak resmi mah tiap hari. Ada aja tiap hari di grup. Siapa yang lagi di sini? Jangan ke sini. Wah, itu mah ada aja gitu. Nah, kalau event yang rutinnya mah di weekday kan? Weekend. Weekend. Itu weekend. Itu biasanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Iya. Kan biasanya suka banyak istilahnya kalau untuk komunitas itu kan ada yang FOMO gitu kan, Iya. kumaramena ikut gitu kan, misalkan. Iya. Nah, misalkan untuk menjaga dari atau misalkan merawat dari si anggota komunitasnya sendiri, seperti apa sih kan buat si kaki besi ini agar misalkan kamu mah sehari tahu atau kumaha gitu kan. Gak apa-apa sih Kang. Maksudnya justru kita tuh kalau banyak aturan orang-orang males juga ya. Maksudnya gebuk komunitas kita mah lebih ngebebasin sebetulnya Buat Mas. cara merawat itu lebih ngebebasin. Ngebebasin aja gitu. Maksudnya nggak, atau mungkin belum kepikiran ya sama kita ya. Yang kita pikirin pokoknya kita bikin event yang seru. Sok anak-anak mau ada ide apa kita tampung, kita realisasikan, sebatas itu sih. Nggak kayak kamu baru ikut event sekali nih, kemana ya? Enggak sih, enggak. Nanti juga kalau seru mah dia juga daftar lagi. Ini kalau ngomongin anggota nih, udah berapa? Sekarang tuh 5.200 per kemarin. Yang daftar di grup gitu. Kalau di grup, kan kita ada 2 community ya. Kurang lebih ada 4.000 orang. Sekarang masih stay gitu. Yang aktif ya. Yang aktif. Nah, kalau rate umur nih, paling Banyak kan? muda berapa? Paling tua? Kalau paling muda tuh belasan ada. Cuman Udah ada banyak. ada banyak. Kita tapi setelah kita melihat data itu paling banyaknya di 20-30. Di rata-ratanya tuh. Rata-rata 20-30. Jadi antara 20 dan 40 lah. 20 ke atas, 40 ke bawah gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Oh, berarti paling tuanya di 40-an. Iya, betul. Iya, tapi itu rata-rata ya. Yang itu banyak, ada 60, 62. Mama tadi ya. Mama tadi gitu. Kan kalau omong-omong gitu mah ikut mumpung ada waktu ngerenya kan Iya, gitu. betul. Makanya sambil ngasuh cucu Bisa kan? Tapi ada kan satu kejadian kita bikin acara sama Body Pack tuh. Ada oma-oma dia usia 63 apa 64 gitu saya lupa. Nyetir sendiri kan dari Jakarta. Mobil nyetir sendiri dari Jakarta. Demi gabung. Gabung di acara tersebut gitu, dia ikut war tiket gitu dan sebagainya.
Nah, akhirnya dia digabung, ngobrol sama saya dari Jakarta jam 3 subuh, saya nyetir sendiri, orang teh, kenalnya gitu kan, Segininya gitu mungkin. segininya Jadi jadi, dampak tapi besar juga. ya kunaonnya itu kunaon positifnya gini ya, Iya. kenapa? Padahal kan bisa ya di Jakarta. Iya, di Jakarta kenapa ya, pengen ikut ininya gitu, vibe-nya, Nah gitu sih. kayak gitu. Bandung tuh punya itu aja sih Ban, aslinya Ban. Mungkin mikirnya, kenapa sih ada klub jalan kaki, anak muda, pada pakai baju hitam, pada pakai hydropack, veste gini kan orang kalau running tidak pakai hydropack kan, Ya. lari itu ya pakai belt, paling jersey. jersey. Cuman karena kita jalan kaki, jalan jauh, kita bawa minuman, bawa snack, dan kita mah nyantainya bari makan ringan gitu kan, energy Lu gel. ngerokok tuh Nona, misalkan ini? Boleh, tapi pada saat acara resmi nggak boleh. Oh, kalau misalkan on-walk-nya. Ya kalau misalnya acara nggak resmi nih, misalnya jalan kaki, emang nggak aja itu mah. Tapi kalau di acara kita, memang kita batasin selama perjalanan nggak boleh ngerokok. Kalau istirahat, Istirahat boleh, tapi harus memisahkan Oh, diri, iya. gitu. gitu. Boleh. Tapi memisahkan diri, jangan sampai ada bau rokoknya kena peserta. Gitu. Nah, ini yang mungkin jadi sampai 5.000 ya. Ya itu karena nggak ada larangan gitu. Iya. Sok gue ada larangan tapi tidak tok harus. Tapi ada solusinya. Iya, ada gitu. solusinya sok. Itu serunya tuh. Tapi di lapangan mah aya memang, jadi lagi jalan tiba-tiba ngerokok aya we. Kelas IPS tadi. Iya. Kelas IPS. Nah, kita kadang-kadang ngasih tahu, Kang, punten ya nggak boleh ngerokok. Nanti aja Kang, ntar lagi ada WS, sebentar lagi finish. Enggak kalau Nah itu. kalau si kegiatan yang rutin yang kaki besi biasanya ada CP-nya Ada kontak person? nggak si checkpoint? Nggak ada. Oh berarti langsung misalnya dari kayak kemarin aja ya dari WS Ciwak. kali ya, WS Oh, kali ya. nah, ya. WS ada. Jadi tempat istirahat itu ada. biasanya kan jaraknya 10.000. 10 kilo. 10 kilo. 10.000 kilo. 10.000 langkah kan gitu ya. Mau ngomong 10.000 langkah jadi mahal. Ke Portugal berenjak. 10.000 kilo. 10 kilometer. Nah, WS itu di Di 5, di Di 6 itu. 456 lah, 456. Dan WS pun bukan karena salsa ya, di WS pada foto-foto per grup, foto bareng yuk kayak gitu-gitulah. Kayak gitu kalau sih kan. untuk ikut eventnya kan tadi ada war ticket. Iya. Itu teh karena untuk membatasi membludaknya. Nah, kita juga ya mungkin sekalian klarifikasi di sini ya. Kemarin itu kita ngerilis flyer buat event jalan kaki. Nah, itu tuh dalam waktu 5 menit habis, Kang. Jadi banyak yang protes sekarang teh. Kenapa sih dibatasin? Kenapa sih nggak sekalian aja 300, 400 gitu? Kenapa dibatasin? Seolah-olah kita sengaja bikin war itu teh padahal mah kapasitas gitu. Jadi kapasitas si venue-nya memang 150 besok teh. Emang event yang ini mau kemana? Itu kita kerjasama sama Hotel Preanger dan Indomaret. Ini apa event yang terbaru yang akan Ya, yang hari Minggu nih. Hari minggu sekarang sekarang. tanggal 5 mungkin ya tanggal 5 Betul. Oktober ya. Jadi kemarin teh kan kebetulan yang megang media sosial salah satunya saya juga. Jadi ketika saya upload nulis caption lila lah gitu. Tuh upload tek. Tiba-tiba aya WhatsApp notifikasi habis. Anjir. Geus beak deui, orang karek ngupload gitu kan. Apa mau bikin caption gitu Lagi karek yang mikir caption gitu lila. Berarti ya udah saya posting lagi yang udah close gitu. Jadi seolah-olah dari kaki besi teh kok kayak sengaja sih ngebatasin teh, padahal mah tidak, itu mah memang kapasitas venue-nya gitu. Karena kan emang kerjasama ya. Kerjasama betul. Jadi karena ya alhamdulillah juga kaki besi animonya lagi naik, jadi si venue teh rada effort juga. Jadi mereka kayak nyiapin goodie bag gitu. Padahal HTM-nya berapa ya kemarin tuh? Besok tuh 20.000 apa 30.000 gitu. 20.000. 20.000 HTM-nya teh. Oh, dikiranya apa? Ya kayak lari lah, ada sampai berapa? 250.000. Nah, Tuh enggak. 500.000. Kita mah lebih itu sih, Sama jeung DP Mio kayak gini DP Mio. Ambil sarwa sama DP Mio. 20.000 tapi dapat goodie bag-nya mewah gitu, banyak dari Indomaret Ya kayak kayak gitu. karena mungkin yang supportnya luar biasa Betul. mungkin kali ya. Kayak kemarin kita waktu di Ciwok tuh HTM-nya cuma 75.000 Kang yang early bird. Cuma 75.000 tapi dapat kaos Tiento senilai 387.000. Karena memang harga Tiento kan segituan kan, yang baru-baru 387.000, produk sponsor 200.000. Jadi dengan harga 75.000 mereka dapat benefit 500.000 gitu. 100 sekian. Nah, sebetulnya mah
bisa-bisa aja saya ngejualnya 500 kan, karena memang harga segitu. Cuman bukan itu yang saya sedang Iya. building teh. Saya teh pengen orang-orang teh aware lah jalan kaki teh ternyata seru ya gitu. Ya rame-rame. Saya lebih seneng vibe-nya lah daripada duit-duit teuing lah gitu. Kurang lebih kayak gitu kan. Bonus lah nanti itu mah. Ya itu mah nanti ya. Nanti Kalau bonus. Kalau dari si komunitas kaki besi ini tuh membuat event seperti itu tuh nggak ngelihat dari nominal dan Iya. apanya apa, jadi ngelihat apa antusiasnya, terus si Nah, funnya seperti apa gitu kan. betul. Tapi kan banyak nih komunitas apa jalan kaki di Bandung tuh Iya. berkesinambungannya gimana sih Kang? Misalkan ada collab kah atau misalkan kerja sama Ya Ada, kayak boleh. kalau yang saya tahu kan ada komunitas alut, ya kan sambil jalan juga tapi lebih ngebahas Oh. sejarah nih. Ya, ya. Oke. Apakah nanti akan ada kolaps dengan Sangat memungkinkan karena kita pernah collab sama Anti Lempang. Oh, jangan lupa. Anti Lempang pernah collab di acaranya DCDC waktu itu. Kita invite mereka gitu, kebetulan karena teman-teman juga ya, karena kenal. Ya kita jalan bareng kayak gitu. sama Wamiming? Oh Ya. iya, oh, iya. Betul. Kemarin pada ikut juga. Setiap acara kalau ada acara gede pasti kita invite teman-teman. Teman-teman, siapa yang mau ikutan gitu. Karena ada yang kaki bukan milik kaki besi doang ya, Iya. maksudnya milik banyak orang gitu. Nah kita invite. Gitu. Cuman karena gongnya diawali dengan Aisan Ya. jalan ke Cianjur badannya. Kebetulan Duar. Paling jauh berarti Cianjur kan? paling jauh saya kalau nggak salah Sumedang deh. Sama- Purwakarta. Berarti sama kurang jauh sama kayak Cianjur lah ya, Purwakarta. Iya, Kalau jaraknya. Purwakarta tuh 48 gitu ya kalau nggak salah. Ada di konten saya deh, saya lupa. 48 kalau Sama nggak salah. dengan Sate Marangi. Kata Marangi, benar. Saya jangan lupa tuh. Berapa tuh Extreme walk, coba Kang bikin extreme walk di kota Cirebon misalkan. Kan harudang tuh Kang. Saya rencananya minggu depan tuh mau ke Bogor, Kang. Minggu depan Bogor, 2 minggu lagi saya ke Majalengka rencananya. Jalan kaki. Ya mirip nantilah, tambahin dikit-dikit. Alasannya gini, Kang. Alasannya saya kan dulu tuh nggak pernah ada rute lain selain saya ke Lembang. Lewat Tahura, Lembang, balik lagi, Lembang, balik lagi, gitu gitu. Nah, suatu saat saya udah ke Purwakarta, ke Sumedang, terus iseng orang nyin Lembang, kok ternyata nggak naik, karena udah banyak pesaing, jadi bukan pesaing ya, karena banyak teman-teman bikin konten serupa gitu. Udah gitu. Kaki besi dulu dia maksudnya terinspirasi masuk kaki besi gara-gara lihat konten saya yang ke Lembang kan. Jadi pada ke Lembang bikin konten, pada viral juga sama gitu. Jadi akhirnya kalau saya bikin yang deket-deket, ya mau gong ya, jadi challenge juga bagi saya nih, ya gitu-gitulah. Sebenarnya emang nggak ada untungnya ya, cuman karena kayaknya lebih seru nih kalau kita keluar Nah lebih kayak jauh gitu. kayak tadi kan di awal seperti dinotis juga sama Aisan ya. 60% jalanan di Kota Bandung itu tidak walk it ya. Ya, Untuk betul. pejalan kaki. Nah, ada keseruan atau kekonyolan ini nggak? Misalnya jual hidup, non dijeblos gitu kakinya. Banyak sih Kang, cuman nggak pernah ada yang sampai parah Iya, gitu. karena kan nggak tahu ya kondisi si trotoar di Kota Iya. Bandung kan. Kayak gimana. Apalagi kalau extreme walk ya, kalau extreme walk tuh lebih ke ngeri sih Kang. Akang Namanya aja udah pernah ekstrim. ke Tebon Perahu kan pasti. Nah, Di Cikolenya Kang bayangin, jalannya sedikit, etabis gitu. Itu jadi challenge sih gitu. Kita harus hati-hati. Kita harus ngambil, misalnya bisnya, kita jangan nggak bisa ngambil yang sejalur Kang. Kita harus yang beda, harus yang melawan arah kita. Biar kelihatan kan, biar kelihatan. Kalau di belakang kan bisa tabrak belakang apa gimana gitu. Jadi ada trik-triknya juga kalau Nah, ada keluar kota. kejadian unik nggak di jalan misalnya ketemu Isbal gitu? Banyak banget. Waktu Tiba-tiba. pas setelah tanggal 21 Kang. Setelah tanggal 21 itu kan kita ngerilis jersey Pioneer Member namanya. Artinya semua orang yang 1.000 orang yang datang di acara tersebut, kita anggap mereka sebagai anggota pionir. Nah, sebagai penghargaan kita kasih jersey khusus yang warna biru. Ketika saya jalan ke Cianjur, banyak tuh ketemu di jalan. Mereka pada extreme walk juga sendiri-sendiri, ada yang sendiri, ada yang berdua gitu kan. Anjir, RNG aja lah teh. Bahkan kita nggak tahu namanya gitu. Kan siapa nggak boleh? Karena dari kaos Ada kaosnya gitu. Tapi udah ini ikut nih. say hi gitu dari jauh. Nah, tahu peserta paling jauh? Anggota saya pernah ke Subang, tapi bukan Subang, Takawan Perahu, sana lagi itu 68 gitu ya. Soal jalan cagak mungkin.
Mungkin ya, mungkin. Cuman itu tuh yang benar-benar anggota jalan kaki. Maksudnya di dalam saya kan ada yang trail run, ada yang running. Tapi mereka banyak yang lebih jauh juga gitu. Apalagi trail run ultra ya, mereka udah pasti 100, 120 gitu. Nah kalau ini kan nyambung ke yang Oma tadi kan dari Jakarta nih yang jauh-jauh peserta yang ikut gabung. Selain dari Jakarta, Banyak kan di Cianjur, kayak gitu-gitu kayak Padalarang. Itu mah udah banyak ya Padalarang, Cimahi, Priangan Timur, Cicalengka, ya Cicalengka tuh. Karena kita ada sendiri kan, ada yang bikin grup sendiri di Bantim, channel namanya teh. Kibesi Bantim, Kibesi Bandung Selatan, kayak gitu-gitu pada bikin. Nah kan apa tadi juga udah sering, bukan udah sering, udah banyak event yang dibuat sama si kaki besi ini kan. Iya. Mungkin yang tadi baru berjalan belum setahun lah, belum genap setahun. Nah mungkin kalau misalkan saya melihat sih dari komunitas, bisa disebut komunitasnya itu manjang dan abadi itu kan ya 5 tahun lah minimal. Iya, Nah kalau misalkan sebelum atau melihat 5 tahun ke depan, visi misi Akang sebagai founder di si kaki besi ini tuh apa sih Kang? Ya, terutama kan memang kita tuh sebenarnya pengen gini Kang, ketika anak muda mendengar jalan kaki teh nggak kayak sih jalan kaki mah entah gitu kan. Mau lah jalan kaki mah orang mah yang lupa tayangna apa gitu ya. Nah, kita tuh sebetulnya pengen kayak supaya jalan kaki kita jadi keren gimana sih? Jadi sebuah kebiasaan gitu ketika orang dulu ada bike to walk gini ya. Bike to walk pakai sepeda ke tempat kerja. Nah, kita juga pengen ngasih tahu bisa kok jalan kaki juga gitu. Karena teman-teman kita banyak tuh anggota kita yang mulai jalan kaki. Dan mereka tuh jalan kaki bukan sekedar kesehatan lagi, tapi dengan style sekarang mah gitu. Jadi kita gara raya gitu. Mungkin kalau kemarin akan ngeliat ke Ciwok, sepatu nate lancar-lancar gitu kan, gitu ada yang kayak gitu lah. Jadi pengen menjadikan suatu exercise jalan kaki ini teh exercise yang keren gitu bagi anak muda. kemasan baru. Ya pengen seperti itu sih Kak. Kalau anggota mah kita nggak terlalu ini ya. Misalnya kita harus jadi 100.000 anggota gitu. Udahlah jalan aja lah gitu. Kalau mereka happy ya silakan gabung. Kalau udah bosen ya mangga pindah, nggak pengen terlalu ngoyo juga gitu Kak. Dan nggak kayak acir 5.000 gitu berarti orang komunitas yang besar. Enggak juga sih, biasa aja gitu. Karena biasanya ya kalau saya kan karena di marketing juga, biasanya sesuatu yang viral itu kalau kitanya nggak bisa maintain, kitanya congkak, kitanya lupa diri, ya udah hilang gitu, cepat hilangnya juga gitu. Makanya kita kayak ya udah, yang penting mah fondasi kita kuat, kita bikin event lancar, ya supaya go gitu sih. Paling pesan-pesan Kang buat pecinta jalan kaki Ya yang kalau sekarang nih. menurut saya mah lebih dibiasakan aja sih Kang jalan kaki. Jadi jangan daripada kita punya tagline Kang, namanya itu jalan kawan lawan. Jalan bersama kawan-kawan melawan zona nyaman. Gitu. Jadi daripada kita emang kan di depan komputer kita kerja ambil makan nyaman kan. Tapi itu tuh sehat nggak buat kita teh gitu. Sedangkan anak-anak muda sekarang udah pada aware kan sama kesehatan gitu. Nah sebaiknya mah sok atuh lakukan sesuatu gitu demi masa depan kita juga. Lawan zona nyamannya. Demi diri sendiri juga. Demi diri sendiri, betul demi keluarga gitu kan. Gitu sih kan. Nah, Ban, Bandung Exalto sangat seru tentang kesehatan, Bang. Biasanya kan tentang supporter bolanya, keosan wae ya kemarin dari apa Malaysia muridnya. Gimana perbedaan supporter Indonesia atau Bandung dengan Malaysia kan. Nah, sekarang lebih kesehatan, Bang. Buat ini nih, buat teman-teman yang nonton, kalau mau gabung, Tinggal klik link di bio-nya Kaki Besi Club. nanti ada di sini. Nah, dari Ya. sini. Jadi buat Diklik teman-teman Bandung Exalto yang mau gabung bisa langsung lihat aktivasinya di Ya, bisa Instagram. kepoin lah, kepoin. Instagramnya nanti buat join ada event ini bisa lah buat teman-teman ikut ya Ban ya. Siap. Nah mungkin gitu aja Ban ya. Ya. Pembahasan hari ini bersama Kang Insan dari Atau gabung. Pasti Kang sama Siap, gabung siap. Kang. Dan saya soalnya teh kan Susah nah itu yang suka gocek mah. takutnya tuh suka gini. Hayo kalau lu ikut kemarin. Dia suka gocek, suka nggak ngasih tahu jadwal. saya tuh mau gabung suka gini Kang. Hayo kalau lumpangan kali gelona aja.
Ya sama banyak yang gitu juga di Instagram saya. Iya, opah Kiki yang suka celutukan gitu. Gue bang nama jauh. Tinggal gimana. Tapi sangat seru Ban dengan Kang Ihsan dari Kaki Besi, sukses terus Kang bisa mengembangkan Sehat-sehat si ya. Kaki Besi Siap, tersebut. sami-sami. Mungkin next kita join. Next kita Nanti join kita Kaki Besi. Nanti konten kita langsung konten bersama pembuktian langsung Bandung Extra Talk, nanti kita konten ke konten sana. di sana ya. Oke, kalau untuk itu kita usai aja mungkin Mas, Ya. selesai aja Ban ya. Untuk apa? Untuk episode Episode kali ini. episode healthy hari ini. Episode healthy. Masih the owner. With the owner Special edition. di Bandung Esoto. Nanti mungkin ketemu lagi dengan saya Ubar Swiss. Nah, bersama saya Pak Isgood mungkin nanti kalau Terima kasih juga untuk Kang Ihsan dari Kang Nah, Ihsan. terima kasih Kang Ihsan, sehat selalu Kang Ihsan. Oh, ini ada merchandise buat Kang Ihsan. Waduh, semoga cocok Kang, semoga cocok dari Terima kasih, BT terima kasih. Storage untuk Buka dong. aktivitas untuk aktivitas jalan kakinya. Mungkin bisa dipakai nih. Hitam-hitam. Hitam-hitam. Langsung disediakan. Sesuai genre ya Ban ya. Berarti harus collab nih, Boleh. Oke, mungkin nanti yang bisa nggak usah yang jauh-jauh dulu lah, yang dekat-dekat. Yang dekat aja lah. Takutnya pada kaget. Pontianak lah, Pontianak. Pengen mah umroh. Ya tadi 10.000 kilo udah kemana. Oke, untuk itu terima kasih semuanya. Sampai kembali lagi di Bandung Extra Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Groove with us, feel the flame. Bandung Extra Talks, remember the name. Bersama dan Buzz, and your mind is who is. Take the ride, we're talking to you, don't miss.